Satu masalah yang kita punya di video sebelumnya adalah passwordnya disimpan dalam bentuk teks aslinya. Nah, kita nggak mau user-user kita nyimpen passwordnya dan kita bisa ngelihat data-datanya di database. Karena bisa jadi password yang dia gunakan sama dengan email lainnya. Atau juga nanti ada hacker yang bisa ngambil data dari database kita, dia akan bisa ngelihat semua password aslinya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan fungsi password hash pada PHP. Dua parameter wajib adalah password yang mau kita hash dan juga algoritmanya di mana kita bisa mengisi dengan password default. Nah, password hash ini dia akan ngambil teksnya dan dirangkai atau di-encrypt menjadi satu string yang terlihat random seperti ini. Jadi kita nggak akan bisa nebak apa password asli dari usernya. Langsung aja cara makainya, kita tinggal menggunakan password hash. Sebelum passwordnya, kita menyimpan passwordnya di bagian ini, berarti kita harus udah mengubahnya di baris sebelumnya. Jadi pasnya sekarang yang kita simpan di sini adalah sama dengan password underscore hash, dan kita mengambil password awalnya yaitu teks aslinya, lalu koma yang kita lihat tadi password underscore default. Seperti ini. Kita lihat pada dokumentasinya di sini ada beberapa pilihan sebenarnya. Kalau nggak mau default, ada password bcrypt di sini dan algoritma-algoritma lain teman-teman bisa pakai, tapi kita akan pakai yang standar yaitu si password default tadi. Nah, sekarang kalau kita delete dulu database-nya atau langsung kita coba lagi register di sini. Kalau kita register dengan nama yang lain, Alex, lalu nama passwordnya saya akan tulis 123. Kalau kita klik daftar sekarang juga berhasil, tapi kalau kita lihat sekarang, si Alex ini punya password yang udah di hash atau kita udah nggak ngelihat bentuknya. Nah, kalau kita lihat di sini dia bisa nyampe 60 karakter bahkan 255. Jadi kalau teman-teman kita bikin di struktur awalnya passwordnya hanya 50, di sini kita akan belajar mengedit table yang udah kita buat. Nah, jadi yang tadinya 50 kita akan ganti menjadi 255. Jadi biar aman karena hasil dari passwordnya tadi bukan lagi teks aslinya, tapi menjadi teks panjang kayak gini. Nah, saya akan delete dua bagian awalnya dan kita akan register ulang. Jadi kita klik lagi Alex 123. Begitu juga dengan Hilman 123, daftar. Nah, kita udah berhasil daftar 2 kali. Kalau kita browse sekarang kita udah punya data yang sama dengan password hash yang panjang. Jadi sekarang istilahnya kita udah ngelakuin level aman yang pertama di sini. Nah, kita akan masuk ke bagian mengamankan yang kedua, yaitu user bisa ngehack website kita salah satunya dengan yang namanya SQL injection. Ada video tentang cara security lebih detail tentang mengamankan website, tapi intinya pada SQL injection ini user bisa masukin tanda kutip atau string aneh untuk memasukkan sesuatu di query kita, misalnya mengganti password, menghapus table, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita harus menggunakan metode MySQLi real escape string. Nah, caranya sangat simpel. Semua variabel yang akan kita masukkan ke database harus kita filter sebelumnya. Nah, cara filternya seperti yang udah kita sindir tadi, yaitu si nama kita harus bungkus di dalam fungsi MySQLi underscore real underscore escape underscore string. Saya akan tuliskan komentar di sini, mencegah SQL injection. Lalu di dalamnya kita masukkan nilai lamanya, yaitu nilai dari nama ini kita masukkan ke sini. Jadi nama ini sekarang udah terkena fungsi MySQLi real escape string. Nah, MySQLi real escape string ini panjang banget, sendiri punya butuh 2 parameter. Kita harus masukin link atau koneksi database-nya juga, baru kita masukin apa yang mau kita escape. Nah, selain nama, kita juga butuh hal yang sama untuk passwordnya. Jadi akan kita copy paste untuk pass seperti ini. Jadi dua-dua datanya udah kita bungkus di SQL injection, baru kita simpan di database seperti ini. Nah, kita browse lagi, pastikan semuanya berfungsi seperti biasa. Saya akan masukkan nama Andy, lalu passwordnya 123, kita klik daftar, masih berhasil dan datanya masih masuk ke dalam sini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di bagian lainnya.